Kita akan melanjutkan pelajaran dan kali ini kita akan praktek langsung untuk membuat EA supaya kita bisa mempraktekkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Bila mana Anda sudah mengikuti pelajaran sebelumnya, maka dalam pelajaran kali ini juga tidak akan kesulitan. Oke, EA seperti apa yang akan kita buat? Sekarang saya coba tutup dulu semua posisi ini. Saya screen, close all. Oke. Ya, semua sudah ditutup. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk membuat EA yang bisa menolong teman-teman yang suka scalper, trading dengan scalping ya. Jadi dengan profit 1, 2, 3 pips. Misalnya begini, kita order, lalu kita buat misalnya sell. Ya, ini contoh saja ya. Nah, ini sudah minus 3 ya. Nanti ketika dia ketika dia sudah profit misalnya 2 pips, bagaimana supaya dia otomatis close? Kadang-kadang ada yang para scalper, mereka buat begini. Jadi ditungguin, begitu dilihat nanti ini ada sudah plus 2, nah dia buru-buru close. Oke. Tetapi hal itu akan menguras lebih banyak waktu dan juga energi karena harus ditungguin terus dan juga harus diperhatikan jangan sampai kelewatan. Kita akan coba lagi ini tadi sell, nah kita buy. Oke. Kita akan coba membuat EA untuk menolong para scalper untuk melakukan close jika profit sudah mencapai 2 atau 3 pips. Ya, tergantung dari scalper itu sendiri. Bisa kita buat opsi untuk memilih berapa pips yang akan menjadi targetnya. Oke, kita mulai saja. Ini kita biarkan untuk jadi bahan praktek nanti ya. Atau kita coba buat order yang lain, Euro USD misalnya. Euro USD, sell, dan juga Euro USD buy. Yap, sudah ada 4 praktek. Nah, dia pasti ada yang profit nanti ya. Nah, kita buat AI yang baru. Nah, ini ubahnya. Nama EA-nya EA. Oke, namanya agak panjang ya, karena ini adalah file latihan, jadi saya buat suhu latihan, lalu EA helper ya, jadi penolong. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan langsung di bagian start, karena ini akan menolong para scalper. Langsung di bagian start saja. Oke, saya kecilkan. Ini juga saya kecilkan. Oke. Nah, kalau logikanya seperti apa yang kita lakukan? Ya, logikanya adalah dengan memilih setiap order ini. Misalnya order ini jika dipilih bahwa profitnya misalnya sudah 3 pips, maka close order. Saya tulis ya. Jika profit sudah mencapai 3 pips, atau kita buat n pips, karena nilai n akan bisa diubah pips, maka close. Close ya. Bagaimana cara membuat codingnya untuk
Yang pertama adalah untuk bagaimana kita untuk mengetahui bahwa dia profit atau tidak. Ya, pertama kita harus pilih dulu. Sebelumnya kita sudah belajar di file latihan function ya, sudah order select. Ini untuk memilih. Dan juga di latihan operator kita juga sudah belajar order select. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah order select. Order select untuk memilih. Nah, di sini kita perlu isi posisi yang di select. Misalnya kita buat 0. Artinya kalau 0 itu adalah posisi paling pertama, order paling pertama. Ya, lalu select, kemudian select by position ya, dan mode frame. Setelah kita berhasil memilih posisinya, nih posisinya 0, maka yang kita lakukan adalah untuk mencek jumlah profitnya. Oke. Karena ini tadi empty, kita buat dulu di bagian atas. Kita buat variabel dengan membuat extern. Extern artinya bisa diedit. Extern target ya, target misalnya. Double dulu ya. Kita data double dan targetnya kita buat berapa? Misalnya 3. Kita buat di sini. Pertama kita buat checkpoint dulu. Checkpoint. Double my point. My point ini untuk melihat poin dari setiap pair, karena supaya AI yang kita buat bisa dipakai di beberapa broker, maka kita buat saja market info, lalu order symbol, mode point. Oke. Nah, market info ini adalah untuk mengetahui market dari informasi dari order symbol. Order symbol ini adalah simbol dari yang kita pilih. Dan dalam hal ini adalah simbol yang ini. Karena ini yang dipilih tadi, maka simbol dari ini GBUSD. Jadi artinya kita mau cek poin dari simbol, dalam hal ini GBUSD, dan dimasukkan nilainya ke my point yang tipe datanya double. Oke, kita sudah tahu mencek poinnya ya. Lalu kegunaan poin itu untuk apa kita cek itu tadi? Kegunaannya adalah untuk menghitung tips dari profit. Nah, bagaimana cara untuk menghitung tipsnya? Kita buat lagi double di sini. Kita buat aja tips ya. Tipsnya berapa? Minus atau berapa? Untuk menghitung dari profitnya, bagaimana caranya? Tipsnya, caranya adalah bila mana dia sell, maka cara menghitungnya adalah jika dia sell,
maka cara menghitungnya adalah harga pembukaan dikurangi dengan harga sekarang. Tetapi jika dia buy misalnya, maka cara menghitung tipsnya adalah harga sekarang dikurang harga pembukaan. Kalau begitu, kita perlu buat ini terpisah, double if, lalu kita buat enter, kita perlu buat if, ya, if order type. Nah, order type ya, untuk mendapatkan ini tipe ini, type ini ya, order type. Jadi jika order type sama dengan order by, kita lakukan. Jika order type sama dengan order by, maka kita buat in sama dengan harga as ya, jadi ada dua harga as dan bid. As ini untuk buy dan bid nanti, bid untuk bid, ya, bid dikurang order open price, ya, order open price. Nah, bila mana hanya harga bid dikurang order open price, maka hasilnya ini akan sama dengan 0,003 misalnya. Nah, padahal kita ingin bukan yang seperti ini, tetapi kita ingin tipsnya saja. Jadi misalnya dalam hal ini 3, maka kita buatlah or dibagi lagi, dibagi my point. Jadi dengan cara ini maka apapun nanti pairnya, dia sudah langsung disesuaikan dengan my point. Jadi sudah langsung dapat tipsnya. Karena kadang-kadang hasilnya bisa tergantung dari pairnya. Bisa misalnya hanya 0,03 ya, karena komanya di belakang sedikit. Jadi tergantung pairnya. Dan supaya kita mendapatkan otomatis my point, maka kita buat cara seperti ini dengan order symbol. Oke. Nah, dengan cara ini maka kita akan mendapatkan tips. Bila mana negatif, nanti dia akan hasilnya negatif, tetapi bila mana positif, maka hasilnya akan langsung positif di sini. Nah, ini untuk OP buy. Nah, untuk OP sell kita tinggal copy saja. Nah, sini dan kita ubah ini. OP sell. Untuk OP sell, cara menghitungnya bukan dengan bid, tetapi order open price kurang as. Nah, sampai di sini kita sudah mengetahui apakah dia bidnya sudah positif atau masih negatif. Nah, yang kita lakukan adalah jika positif, seperti dalam syarat ini, jika profit sudah mencapai NTIP target ini ya, maka close. Berarti kita akan buat langsung di bawah dari ini. Order close. Oh, sorry. If tips ya langsung ya. If tips lebih besar atau sama dengan target, maka yang di bawah juga kita bisa buat ya, order
lalu order load, kemudian price-nya sesuai dengan ini bid, lalu setelah bid ini ada slippage. Saya coba copy sebentar ya. Baik, saya akan kopikan di bawah ini. Nah, kita perbesar dulu ini. Ini adalah parameter yang digunakan untuk order close ticket. Ini order ticket, lalu setelah itu koma, baru load, order load, baru setelah itu price, kita sudah buat, baru setelah itu slippage. Nah, slippage ini adalah selisih antara harga yang kita masukkan di sini, bid ini, dengan harga yang ada pada saat market berjalan. Jadi ketika kita melakukan perintah ini, sementara dilakukan perintah ini, market ini bisa saja berubah. Bisa naik 1 pip, bisa turun 1 pip, atau 2 pip, atau 3 pip. Nah, jadi slippage ini, bila mana kita isi dengan misalnya 1, maka ketika market berubah 1 pip, maka perintah ini akan tetap dijalankan. Tetapi ketika kita isi 1 di sini, sedangkan harga market bisa berubah 2 pip, maka ini akan gagal. Order close akan gagal. Jadi, karena ini adalah untuk penolong scalper, berarti kita buat 0 saja. Jadi dia harus persis ya. Karena keuntungan yang kita target keuntungan kita hanya 3 pips atau 2 pips. Jadi kalau kita buat lagi nanti ternyata ada perubahan harga di sini, jadi keuntungan bisa 0 jadinya. Makanya kita buat slippage-nya 0 saja. Lalu slippage kita sudah isi. Nah, sekarang color. Kita bisa buat 0, tetapi bisa kita buat blue saja. Blue. Lalu kita tuh. Nah, demikian juga di sini. Order close, berarti kita copy saja. Oke, mulai dari if-nya ini ya. Oke, jika bid sudah lebih besar salah yang target, maka di sini bukan bid, tetapi lalu warnanya juga red. Oke, mari kita compile. Oke, kita compile. Lalu kita coba lihat. Nah, yang akan diselect nanti adalah ini, hanya baris ini saja, hanya baris 0 ya, karena kita buat di sini 0. Sekarang, bagaimana mengaplikasikan operator pengulangan agar semua order ini akan dicek? Ya. Caranya adalah dengan membuat for. Kita sudah belajar kemarin, kita buat for pengulangan. Kita buat integer i sama dengan order total 1, lalu i besar sama dengan 0, lalu i kurang-kurang. Kita buka turun di sini sampai dengan sini. Kita coba compile untuk mencek apakah ada error. Tidak ada error ya. Kita kecilkan dulu ini. Nah, kemarin kita belajar mengenai for
pengulangan. Tetapi yang kita buat di sana adalah I++, bukan I kurang-kurang. Nah, sekarang kenapa I kurang-kurang? Nah, posisinya sama saja, pengulangan. Nah, order total, saya sudah kasih tahu sebelumnya bahwa order total ini adalah untuk mendapatkan total dari order. Misalnya di sini berarti yang dia dapatkan 4. Ya. Kenapa dikurang 1? Karena kita akan memilih berdasarkan posisi. Sedangkan penghitungan posisi dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan jumlah posisinya harusnya order total yaitu 4 dikurang dengan 1 sehingga 3. Maka posisi yang akan dimulai adalah 3. Nah, di sini I kurang-kurang berarti pertama dicek 3, lalu kurang 1 poin jadi 2, dikurang lagi jadi 1, dikurang lagi jadi 0. Nah, dan syarat dari I harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi bila mana 0 lagi dikurang sekali lagi jadi minus 1, tidak memenuhi syarat ini lagi. Oke. Jadi dia dipilih dari atas dulu, bukan dari bawah. Oke. Anda akan tahu nanti fungsinya kenapa harus dari atas dulu. Lalu kita ubahlah posisi ini 0 sesuai dengan posisi. Jadi kita buat di sini I. Dengan cara ini, maka semua order yang ada di sini akan dieksekusi menurut syarat ini. Nah, sekarang kita sudah punya target 3. Dan order yang ada ini sekarang Anda perhatikan sudah ada 0 dan ada minus 6, nah ada 7, dan ini harusnya target ya, harusnya ini close. Oke. Nah, tetapi untuk pelajaran saya mau coba langsung dulu ini kita, harusnya masih ada yang kurang di sini, tetapi mari kita coba dulu supaya dengan kegagalan kita bisa belajar. Kita aktifkan, nah ini helper ya. Ini kita aktifkan. Nah sudah aktif ya, sini. Harusnya ini ditutup. Kalau ada perubahan harga, harusnya itu ditutup. Nah sudah ada perubahan harga. Tetapi kenapa ini tidak ditutup? Oke, coba perhatikan. Di mana kira-kira kesalahan, kekurangan. Baik. Kekurangannya adalah, bila mana Anda perhatikan di sini, ini adalah GBP USD. Sedangkan pair ini adalah Euro USD. Walaupun kita ini maksudkan untuk semua, tetapi kita tidak membuat ini bit tidak sesuai dengan pair masing-masing. Nah, karena bit ini akan mengambil nilai bit yang ada di pair di mana dia di attach ya, diaktifkan. Ini di GBP/USD dan dia akan mendapatkan bit dari GBP/USD. Sedangkan simbolnya atau pairnya ini adalah Euro/USD. Jadi tidak sesuai harganya di order closing. Nah, kita biarkan coba begini dan kita biarkan beberapa waktu. Kita akan menunggu ada di GBP/USD ini ada yang profit. Apakah dia akan menutup posisi? Untuk memudahkan praktek, saya coba buat lagi beberapa order.
Bye. Bye. Kita tambah lagi sampai banyak. GPN. Baik. Oke, kita tunggu ya sampai ada yang profit. Kita lanjut lagi nanti kalau sudah banyak yang profit. Kita akan ubah profitnya menjadi Bitcoin. Oke. Baik, tanpa kita perhatikan tadi, selama istirahat, ya ternyata GBP USD sudah tertutup ya, sudah plus 3 lebih. Coba kita cek decon historinya. Ini kita komen range, oh iya, GBP USD ya yang terakhir. Nah ini dia, dan sudah profit 4. Nah ini otomatis ditutup ya oleh EA penolong, EA helper yang kita buat. Nah, tetapi Euro USD tidak ditutup. Oke, bagaimana caranya supaya ini juga akan tertutup dan pair-pair yang lain juga akan tertutup secara otomatis? Oke, caranya adalah dengan mengubah bit ini dan as, nilainya harus sesuai dengan order simbolnya. Ini ya, harus sesuai dengan ini. Oke, untuk itu kita perlu buat lagi double. Kita buat saja namanya my as. My as, yuk, my as. Lalu kita buat juga variabel dengan namanya my b. Oke, kita copy saja dari atas ini, kita paste di bawah, lalu kita buat mode-nya yang beda ya. Mode apa ini? Mode as ya. Mode as. Oke. Dan ini mode bit. Oke. Lalu kita ubah, kita copy ini ke sini, paste, lalu ini ke sini, paste, dan bit kita copy ke sini, lalu kita ubah ke sini. Artinya as itu atau nilai ini ya, nilai ini akan diambil berdasarkan pair mata uangnya. Jadi kita tidak perlu harus misalnya untuk scalpingnya pair GBP USD, jadi kita harus buat di chart ini, tidak harus. Di chart manapun kita buat dan pair apapun, dia akan otomatis di close sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Coba kita compile, dan bila mana kita compile, harusnya Euro USD ini akan tertutup nanti. Kita compile, tidak ada error. Kita tunggu saja ini perubahan harga, apakah Euro USD akan tertutup. Belum ada perubahan harga, masih menunggu. Oke. Jadi teman-teman bisa ini perhatikan market info ini, order simbol. Ini mode-nya bisa ada beberapa, ada mode point, kemudian ada stop level, ada max lot, ada min lot untuk mencek
load maksimal dan load minimal. Kita tunggu saja, belum ada perubahan harga. Oke, saya istirahatkan saja ya. Istirahat dulu, nanti kalau sudah harganya berubah kita lanjut. Oke, sekarang saya aktifkan kembali dan kita lihat yang tadi EURUSD sudah terclose ya. Kemudian ada lagi order yang lain sepertinya yang terclose juga ya, EURUSD. Oke, kita coba cek di account history ya. Ini dia ya, sudah ini pertama tadi GBP/USD dan ini EURUSD sudah terclose. Nah, dia terclose EURUSD walaupun EA-nya kita buat di chart GBP/USD. Oke, dan ini juga yang lain akan secara otomatis di close sesuai dengan target di sini. Jadi yang tadi ini sampai 14 karena EA-nya belum kita aktifkan tadi ya, EURUSD belum kita ubah dari tadi settingnya. Oke. Nah, tetapi ada saatnya nanti pada saat ini kita lihat profit, di sini dia sudah ada plus 3 misalnya, ada plus 4, tetapi belum terclose. Nah, itu masalahnya adalah ketika di misalnya USD/JPY harganya sudah berubah naik sampai misalnya 4, tetapi di chart di mana EA kita attach harganya belum berubah. Nah, bila mana harga di sini sudah berubah, tetapi dan di sini sudah ada yang profit, maka ini akan dijalankan, fungsi ini akan dijalankan. Karena fungsi dari stop ini hanya dijalankan bila mana ada perubahan harga di pair di mana EA tersebut di atas. Oleh sebab itu, boleh juga misalnya ada beberapa pair di sini kita buat, kita attach juga itu di pair yang lain. Tidak apa-apa beberapa EA aktif. Dan dia tidak akan saling sobot, tidak akan ada masalah itu nanti. Tadi saya perhatikan di USD/JPY sudah 3, tetapi EA-nya belum melakukan close karena tidak ada tick yang masuk di GBP/USD. Coba kita lengkapi lagi dengan logika yang lain. Kita tambah logikanya misalnya. Jadi selain saya scalping misalnya, ada juga beberapa order di MT4 saya ini yang akan saya buat untuk long time, jangka panjang. Nah, sedangkan bila mana kita attach ini robot untuk EA helper ini, maka dia akan menutup semua order yang profit sama atau lebih besar dari target ini. Gimana cara untuk mengatasinya? Oke, caranya adalah dengan menggunakan komen. Salah satu itu dengan menggunakan komen. Jadi saya buat di sini extern bulan. Nah, ini untuk pertanyaan. Ini apply to all. Jadi kalau dia true, maka dia akan menutup semua posisi yang profit targetnya sudah lebih besar dari 3. Kemudian bila mana ini false,
maka kita buat extend string. Kita buat ya coping atau target com aja, target komentar ya. Oke, saya buat misalnya di sini SH ya, suhu. Tujuan saya adalah seperti ini. Saya buat ini order. Saya buat di sini SH. Oke. Ini artinya bila mana saya order by lalu saya buat kita coba buat dulu beberapa. Sorry. Ini SH juga. Kita tunjukkan komennya. Ini order SH. Oke, saya akan buat beberapa order dengan komen SH. Berikut ini saya sudah buat beberapa order dengan komen SH. Nah, sekarang kita aplikasikan. Jika apply to all sama dengan false, maka close order yang memiliki komen yang besar dulu ya, sama dengan apa? Sama dengan target com ya. Maka close order yang memiliki komen target com ya, tentunya harus target profitnya sudah terpenuhi ya, target ini. Bagaimana untuk mengaplikasikan? Nah, sekarang kita tambah di sini. Ini jadi pakai if, kita buat if order select. Kalau kita tutup di sini, maka buka kurung awalnya di sini dan diakhiri dengan oke, di sini. Sini. Ya, kadang-kadang kita bisa buat keterangan di sini, misalnya kita buat nomor ya, lebih mudah 0 misalnya, buka kurung 1, nah, buka kurung 2, lalu tutup kurungnya di sini yang 2, lalu buka kurung lagi di sini 2, nomornya kemudian di sini tutup kurungnya 2, ini adalah tutup kurung untuk nomor 1, tutup kurung untuk nomor 0. Nah, ini di MQL 4 tidak ada IntelliSense atau alat bantu. Kalau di MQL 5 kita tidak perlu repot yang ini, kita tidak perlu repot yang hitung-hitung, ini sudah ada tandanya. Oke, kita compile. Oke, tidak ada masalah dengan kodenya. Oke, sekarang kita akan mengaplikasikan syarat ini yang berikut ini. Nah, kita buat di sini and syaratnya. Syarat kedua, jikanya sudah di sini ya, kita tinggal menambah syarat aja di sini. Kita buat buka kurungnya, lalu kita copy saja. Jika apply to all sama dengan false, maka close order yang memiliki komen target com saja.
Maka caranya adalah apply to all atau order comment. Order comment itu adalah untuk mendapatkan komen ini. Jadi sesuai dengan baris yang dipilih, 1, 2, 3, 4. Nah, sesuai dengan baris yang dipilihnya, maka order comment sini. Nah, jadi bila mana misalnya baris yang dipilih adalah di sini, maka order comment yang didapatkan adalah SH. Oke. Order comment sama dengan target cost. Oke, kita uji. Misalnya ini pakai OR ya. Kita sudah belajar juga ya, OR atau. Jadi salah satu dari pernyataan ini benar, kan itu ada dua pernyataan. Ini juga satu pernyataan, ini satu pernyataan lagi, dan dua. Jadi jika salah satu dari kedua ini benar, maka ini, blok ini bernilai benar. Oke. Jadi bila mana apply to all benar, maka dilanjutkan, tidak perlu diuji komen ini. Ini benar. Seandainya order komennya pun tidak ada, tidak masalah karena salah satu sudah benar. Tetapi jika apply to all sama dengan false, nah jika ini false, maka harus diuji lagi apakah ini order comment sama dengan target comment. Misalnya ini, bila mana dia pilihnya di sini, oke, dia lagi dipilih di sini, sedangkan apply to all adalah false. Nah kan dia cari komennya ada nggak, sama nggak dengan target code yang kita buat dari di atas ini SI. Jika tidak sama, maka dia tidak akan melanjutkan mengeksekusi blok perintah yang ada di sini. Oke. Tetapi jika pilihnya ke sini, misalnya pada baris ini, maka apply to all false, baru diuji lagi di sini, order comment sama dengan target comment. Bila benar, maka ini akan gabungan dari false dan true, sehingga salah satu sudah menjadi true, maka perintah ini akan dilanjutkan. Sehingga dengan demikian, syarat tambahan ini jika apply to all sama dengan false, maka close order yang memiliki komen sama dengan target comment. Saya tambahin saja. Ini sudah berlaku. Kita coba prakteknya. Kita buat ini ke false. Ya. Kita compile. Kita compile, ya, kita lihat nanti hasilnya. Oke, sorry. Apakah dia hanya menutup yang ada komen SH saja? Nah, sekarang ini USB GPY sudah plus 3 ya. Oke, kita tunggu saja. Kita lihat dulu di sini inputnya false ya. Oke, kita tunggu apakah 15656 sekarang harga ya. Kita copy 1,5656. Bila ini berubah dengan harga yang lain, harusnya ini sudah close. Sudah berubah ini 15655, sedangkan ini tidak terclose. Berarti artinya filter ini sudah berjalan. Oke. Atau kita coba juga ini true. Coba lagi true. Kalau kita compile, apakah
order ini akan terclose nanti bila mana perubahan harga. Sekarang 1655. Oke, kita tunggu akan ada perubahan harga. Kita cek di sini, the true ini. Ya, harga belum berubah, kita tunggu saja. Baik, sekarang harga sudah jauh berubah, kita perhatikan. Nah, USD JPY tadi ada di sini 2, nah, ini sudah tertutup ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kita coba tunjukkan komen. Nah, ini sudah ada dari SH yang tertutup. Karena kita buat apply to all true. Nah, sekarang kita buat apply to all false. Dan kita tunggu reaksinya. Jadi jika ada di sini yang profit sudah lebih dari 3 pips akan tertutup, lalu kita bedakan dengan di sini. Oke, kita ingat bahwa di sini yang ada komen SH ada 1 ya. Kita compile, lalu kita lihat ya sudah false ya. Kita tunggu hasilnya. Oke, kita lihat sekarang. Oke, ya di sini SH tidak ada yang plus, tapi SH-nya sudah berkurang. Lalu di sini ada tanpa komen, ada yang plus tapi tidak di close. Lalu kita lihat record history. Ya, ternyata tadi kita tinggal hanya ada 1 SH-nya. Tadi hanya ada 1 komen SH, tapi sekarang sudah ada 3. Berarti ada bertambah 2 yang di close. Artinya ketika ini apply to all kita buat false, maka yang akan di close hanya yang ada komennya SH. Bila mana target profitnya sudah 3 pips atau lebih. Nah, itu. Oke, jadi false dan true sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang saya ingin menambah yang baru, yaitu ini, exception. Tujuannya adalah ketika ini true, ketika apply to all itu dibuat true, maka semua order yang ada exception-nya dengan order ini, misalnya X, tidak akan di close. Jadi kalimatnya saya sudah buat di sini, saya maksimalkan dulu ya. Oke, sini. Jika apply to all true, maka jangan close yang memiliki comment sama dengan exception, except con. Misalnya mau order nih, yang scalper mau order, ya langsung tinggal order aja, jadi tidak perlu buat komen apa-apa gitu. Jadi buy misalnya atau sell misalnya. Nah, tetapi ketika suatu saat para scalper ingin long term, ingin melakukan order yang lama, tidak ingin diatur oleh target yang tadi, tinggal ditambahkan poin X. Ya. Jadi kalau dibuat X, maka misalnya sell, yang ada komen X ini nanti tidak akan di close. Oke, jadi bagaimana caranya? Untuk membuatnya menjadi perintah, maka kita tambah di sini. Jika apply to all atau
comment sama dengan accept com. Bedanya dengan ini adalah saya buat di sini tanda seru, ya, tujuannya untuk membalikkan nilai. Oke, kita coba ini logikanya. Bila mana false, jika ini false, maka bagaimana reaksinya di sini? Maka apply false berarti harus diuji ini, karena harus salah satu harus benar. Oke, maka ini harus benar. Tetapi di sini jika false, maka ini jadi benar. Ya, karena dibalik nilainya. Jika false, maka ini nilai jadi benar, maka ini tidak perlu dicek. Tetapi jika true, apply, nah ini syarat yang kedua yang tadi. Jika apply to all true, maka dibalik nilainya jadi false. Sehingga ini false, nilainya jadinya nilai di sini false, maka nilai di sini harus benar. Maka harus dicek ini. Order comment sama dengan order exception. Oke, jadi jika order comment-nya sama dengan exception, oke, di sini bukan sama dengan, tetapi harusnya tidak sama dengan. Jadi harus tidak sama dengan yang ada comment X yang akan di close. Jadi jika sama dengan X tidak di close, ya. Oke, jadi di sini tidak sama dengan. Jadi logikanya sudah masuk, ya. Oke, kita coba misalnya jika apply to all misalnya false, apa yang akan dapat di sini? Oh, false. Ini false, berarti ini harus true. Oke. Jadi ini yang berlaku. Hanya order comment yang sama dengan target com yang akan dilanjutkan, yang akan dieksekusi. Dan ketika false tadi, maka apply to all-nya dari false jadi true, karena ini dibalik, ya. Sehingga dengan demikian maka yang logika berikutnya ini tidak perlu diuji pun, hasilnya ini sudah true. Sehingga true dan true, maka lanjut di sini. Oke. Kemudian jika true, jika apply to all true, nah ini yang kita tambahkan. Ketika di sini apply to all sudah true, berarti logika dalam kurung ini dari sini ke sini sudah benar, tidak perlu uji yang di sini juga. Lalu sampai di sini jika true, nah ini jadi false, sehingga ketika ini false maka harus diuji ini. Inilah syarat. Apakah order comment tidak sama dengan exception? Oke, jika tidak sama dia dengan except com, maka lanjut ke sini. Tetapi jika sama dengan, maka ini jadi tidak dijalankan. Kita coba saja, kita compile, ya. Perhatikan di sini. Berarti ada yang kita perhatikan yang oke, ini sudah ada sebelumnya saya buat order yang dengan kode X, ya. Berarti bila mana saya buat comment X ini pada saat mengorder, saya buat di comment ini, maka itu berarti jangan close order ini walaupun profit lebih dari 3. Dengan demikian, kalau ini nanti akan di close, ini juga, tetapi ini tidak. Kita lihat reaksinya, saya compile. Oke, kita tunggu. Ya, sudah bereaksi, ya. Apakah sudah bereaksi? Kita lihat hasilnya. Tadi 3, oh ya, sudah. Jadi ini sudah ada 2 tambah
kemudian close. Jadi yang tidak ada komen close. Nah, sedangkan yang ada X ini tidak di close. Yang ada komen SH tidak ada urusannya. Jadi apapun komennya selain dari X akan di close. Oke. Baik, satu lagi yang perlu kita tambahkan adalah mungkin di sini ya. Kita buat export full. Ini apply to EA. Ini false. Oke. Apakah keperluan dari apply to EA? Nah, apply to EA saya buat dengan jika apply to EA sama dengan true, maka order yang memiliki magic number juga akan di close. Sebaliknya, jika apply to EA sama dengan false, maka order yang memiliki magic number tidak akan di close. Karena bisa saja EA-nya adalah dia sambil trading dengan EA tetapi juga manual. Nah, kalau sudah trading dengan EA berarti semua order yang dilakukan oleh EA harusnya bisa diatur oleh EA itu sendiri. Sehingga kita tidak mengotak-atik order yang dilakukan oleh EA. Tetapi ya tergantung dari pilihan kita nanti apakah false atau true. Nah, bagaimana untuk memasukkan kode itu ke logika ini. Supaya rapi kita bisa enter ini ke bawah. Sininya. Lalu kita buat juga ini. Oke, begini ya. Dan sekarang kita mau tambah satu lagi. Jika apply to EA true, maka order yang memiliki magic number juga di close. Nah, bagaimanakah cara untuk mengaplikasikan kedua syarat yang baru kita buat ini? Oke. Caranya adalah kita tambah syarat lagi. Ini juga bisa kita buat ke bawah. Kita tambah apply to EA agar order magic number sama dengan 0. Sama dengan 0 artinya tidak ada ya. Ada. Oke, kita uji. Jika apply to EA true, maka logika ini sudah benar ya. Karena salah satu variabelnya sudah benar. Oke, bila mana false? Jika false, maka ini belum benar, cek lagi ke berikutnya. Atau paling tidak ini benar. Apakah order ini memiliki order magic number? Kita cek order magic numbernya apakah sama dengan 0 atau tidak ada. Ya. Jadi jika order magic numbernya tidak ada atau artinya 0, maka logika ini benar. Sehingga salah dan benar menjadi benar dan
ini pun akan dieksekusi. Tetapi bila mana dia memiliki order magic number, maka tentu tidak 0 ya, mungkin 1, 2, 3 atau 2, 3, 4 atau terserah magic numbernya. Artinya semua EA sudah semestinya memiliki magic number, dan bila mana tidak memiliki magic number maka tidak dianggap itu sebuah order dari sebuah EA. Nah, inilah filternya. Jadi ini sudah masuk ke sini. Jadi Anda bisa menambahkan beberapa syarat lagi ke sini untuk bisa dijadikan sebagai filter untuk EA penolong ini. Mari kita compile, tidak ada error, kecil. Ya, kebetulan di sini ada memang saya buat EA contoh ini hanya ada satu order dia dan masih minus. Oke, Anda bisa coba sendiri saja. Oke, sekarang ini sudah ada plus, kita coba saja buat ini ke apply to all true. Oh ya, jadi memang X ini sudah exception ya, sudah exception. Oke, jika ada tambahan untuk filter, bisa ditambahkan sendiri. Jadi demikianlah pelajaran kita. Sekarang kita sudah bisa membuat EA penolong, EA helper untuk para scalper. Ya, mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat bagi Anda. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di forum. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Kita sudah berhasil membuat sebuah EA helper untuk scalper. Mudah-mudahan EA ini juga bermanfaat untuk Anda. Baik, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Tetaplah semangat, selamat belajar, salam profit.